Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti, SAG, MM. Calon Guru Penggerak Angkatan ke-9, tahun 2023, dari SMA Negeri Modal Bangsa, Kabupaten Aceh Besar. Bersama fasilitator Ibu Fitriani, SPD. Dan pengajar praktik Ibu Rina Fitriana, SPD. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul 1.4 itu tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Jadi karena Sekolah SMA Modal Bangsa ini adalah sekolah berasrama, jadi kegiatan ini saya juga mengikut sertakan pengasuh asrama, kemudian guru, serta bagian keamanan yang juga menjadi warga sekolah. Karena saya pikir kegiatan budaya positif ini tidak hanya kita sebagai guru saja harus tahu, tapi hampir seluruh masyarakat atau warga sekolah itu juga bisa menerima materi ini, karena materi ini memang sangat menarik dan saya pikir nanti kita lebih banyak diskusi ya daripada nanti dengan slide, karena mungkin di antara kita sudah mengalami kasus-kasus berada atau tentang budaya positif ini. Kita mulai saja untuk slide pertama. Yang ingin saya sampaikan pada kegiatan ini adalah 6 materi. Sebenarnya 6 materi ini nanti bisa kita singkat karena hampir saling berkaitan. Dan materi ini nanti bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ya, karena apa yang mungkin yang sudah kita alami selama ini sebagai guru bisa jadi berbanding terbalik dengan apa yang akan kita atau Bapak Ibu akan terima nanti. Bapak Ibu, kita mulai dengan bermain, ya. Ini ada pesanannya semua nggak nih? Nggak ada tuh, ya. Bisa dibaca di slide saya. Kita bermain tentang cobalah buka. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan, kemudian Anda membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Anda itu ada barang yang sangat berharga yang Anda miliki yang mau dibuka oleh teman Anda. Kemudian ada teman di sebelah Anda, nanti Bu Lis atau Bu Nafa mencoba untuk membuka kepalan tangan. Nah, bisa enggak? Karena tadi kan clue-nya ada barang berharga dalam genggaman. Silakan sekarang praktik. Bayangkan saja, ya, bayangkan. Masing-masing pasangan, siapa yang membuka, siapa yang mengepal tangan, siapa yang berusaha membuka. Cuman kita butuh waktu 30 detik aja. Berhasil nggak? Oke, ada yang berhasil. Baik, ini nggak berhasil ya. Dipaksa-paksa. Oke. Baik, itu 3 putra gimana? Ada yang menggoda? Berhasil ya? Oke. Tadi bayangannya ada benda berharga di dalam genggaman Bapak Ibu. Sekarang kita lihat nih, ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Siapa nih tadi yang sudah terbuka? Dengan sukarela, bukan dipaksa. Kayaknya Bu Mira ya, Bu R. Boleh Bu R minta tanggapannya kenapa Bu R mau sukarela membuka padahal kan ada barang berharga di dalam kepalan tangan. Silakan Bu R.
Jadi menurut saya kenapa mau membuka kepala tangan tadi, karena saya sedikit banyaknya sudah mengenal atau nyaman dengan Bu Mira. Oke, berarti dengan sukarela ya, kan sudah kenal ya. Sekarang yang putra nih, gimana Pak? Ada usaha untuk dibuka? Siapa yang membuka? Oke, Karida silakan. Kenapa bisa membuka nggak? Bisa. Kenapa? Karena ada kerja sama. Oke, karena Pak Taufik percaya sama Karida. Sama sudah. Oke, siapa yang tadi harus dipaksa? Saudara Pak. Oke. Ya, terima kasih. Tadi saya dengan sangat berusaha keras sekali membuka tangan Bu Lis gitu kan. Sebenarnya memang ada sesuatu yang sangat berharga, tapi alhamdulillah terbuka juga. Karena alasannya asam urat. Baik Bapak Ibu, sebenarnya tahu nggak tujuannya kenapa kita tadi berusaha atau ada yang ikhlas memberikan? Ada nggak alasannya? Berusaha mungkin karena ada sesuatu yang berharga tadi, jadi pengen dapatin sesuatu yang berharga itu. Oke, kira-kira posisi kontrol ini nanti ada kaitannya dengan posisi kontrol ya. Kira-kira siapa yang bisa mengontrol kepala tangan kita? Yang membuka atau yang menggenggam? Yang menggenggam. Tapi ada tadi yang sudah bisa dibuka tanpa dipaksa. Itu posisi kontrolnya di mana tuh? Itu ini terbit notis. Terbit notis. Jadi tadi ditanya mau bisa, udah akhirnya juga. Oke Bapak Ibu, jadi yang patut diketahui kita bahwa sebenarnya posisi kontrol itu ada pada diri kita, ya. Orang boleh memaksa, mencoba membuka, tapi kalau kita tidak mau membuka, ya itu hak kita, seperti itu. Baik ya, ini permainan pertama kita lihat. Nah, apa kaitannya dalam posisi kontrol ini? Seorang pakar pendidikan, Dr. William Glasser, itu ya, dia mengatakan pada tentang teori kontrol. Jadi kan pilihan tadi ya, bahwa guru bisa mengontrol murid. Bisa nggak kira-kira? Guru mengontrol pikiran murid atau guru memaksa murid? Bisa ya? Bisa 100%. Oke, kalau kita lihat di slide Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kalau kita punya pikiran bahwa guru bisa mengontrol murid, ternyata salah. Ya. Sama juga dengan kita manusia, sama juga kita dengan guru. Orang lain boleh mengatakan ini itu, tapi ternyata hak kontrol itu ada pada diri kita. Misalnya kita memaksa murid untuk datang tidak terlambat, tapi pada kenyataannya dia terlambat juga. Jadi kita cuma bisa memberikan pemahaman, tetapi ternyata teori kontrol itu tetap ada pada murid. Dia memilih terlambat atau tidak. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada lagi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira gimana nih? Pernah nggak bujuk-bujuk murid? Pernah ya? Nggak mempan juga kan? Ada yang mempan, ada yang tidak. Jadi kalau misalnya ada kita guru berpikir bahwa ini kita manusia dewasa, murid itu ada dalam genggaman kita. Apalagi kalau kita misalnya menyampaikan ini kalian berbaik ya, nilai sama ibu, gitu. Kita sering kan dengan seperti itu. Seakan-akan kita memaksakan mereka bahwa mereka harus menurut kepada kita karena atas perintah bahwa nilai. Jadi murid seakan-akan oh ya aku nih di bawah kontrol guru karena guru yang memberikan nilai, padahal itu salah sebenarnya. Ya. Jadi kata-kata memaksa itu tidak efektif. Kemudian ada lagi nih ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kritik, kita mengkritik orang, kemudian membuat dia bersalah.
itu dapat menguatkan karakter. Gimana kira-kira maksudnya ini? Kita sering mengkritik orang, contohnya, ya. Tapi ternyata kritik itu kira-kira kalau kita dikritik perasaannya apa ya? Bagus. Bagus. Ada yang bagus, Tidak nyaman. nggak nyaman, ya. Seakan-akan kita diperintah atau seakan-akan kita dibuat menjadi punya rasa bersalah karena pekerjaan kita. Ternyata bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah tidak membuat orang berubah karakternya, ya. Kemudian ada juga lagi ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi seperti contohnya pada nilai tadi. Nah, kamu tuh harus bisa baik ya. Nanti ibu gak kasih nilai yang bagus. Itu kira-kira bahasa seperti apa tuh? Memaksa bukan? Memaksa ya. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang dewasa sudah habis cara mungkin, kemudian kita membuat cara-cara yang tidak manusiawi misalnya, supaya anak tersebut mau mengikuti perintah kita. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi nih. Baik, kita baca ini kembali kepada kita ya. Apakah selama ini kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan-dorongan dari hal lain? Ini human error atau machine error? Dia mati satu, hidup satu. Oke, sudah. Nanti dikat. Baik, disambung nanti. Baik, ya Bapak Ibu, kita refleksi diri ya. Selama ini apa yang Bapak Ibu lakukan itu karena dorongannya apa? Apakah dorongan ingin dihargai atau memang ikhlas dari diri sendiri? Ya. Nah, kita refleksi nih. Gak usah dijawab nih. Gak usah dijawab dulu. Cuma kita berpikir dulu, selama ini kita ngapain ya? Jadi guru itu datang pagi-pagi jam 7.30 itu karena dorongan apa? Tanggung jawab ya, alhamdulillah kalau guru besar seperti itu ya. Kemudian pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Refleksikan diri saja. Dijawabnya dalam pikiran diri sendiri saja ya. Karena masing-masing kita punya motivasi baik itu eksternal maupun internal. Nah, kita beralih kepada kata disiplin. Anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita, tentu kita harapkan mereka berdisiplin diri, betul apa enggak? Pak Rinda, yang berada di asrama, ya, bangun pagi tepat waktu, makan pada waktunya, kemudian belajar, istirahat, semua kita inginkan mereka secara disiplin. Tapi kita menemukan fakta di lapangan bahwa banyak pelanggaran disiplin, ya, banyak pelanggaran disiplin. Padahal ternyata disiplin itu lebih cenderung kepada kata-kata yang tidak nyaman, betul nggak? Tepat waktu bangun, tepat waktu sekolah, tepat waktu kalau nggak tepat waktu dikasih sanksi hukuman. Nggak nyaman ya? Kita aja di lingkungan guru aja, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pada aturannya, muncul kata-kata kamu nggak disiplin. Ada terasa ya nggak dalam hati? Terasa ya? Nggak nyaman kita. Nah, kita lihat nih. Adapun disiplin itu lebih ke kata-kata merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kenal nggak Mang Ki Hajar? Pernah jumpa? Belum pernah kenal. Ya, Ki Hajar itu salah satu tokoh pendidikan kita, dan di kurikulum merdeka juga banyak konsep-konsep pemikiran beliau yang dilakukan di kurikulum merdeka. Ya.
Jadi kalau menurutnya Ki Hajar, disiplin itu berkaitan dengan kemerdekaan. Merdeka dalam arti terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu bukan karena orang sebenarnya, harus dari diri sendiri. Kalau diri sendiri terbiasa, nah nggak perlu disuruh, kita akan bisa disiplin. Contoh aja kalau bulan puasa, sahur tepat waktu, buka puasa, ada nggak yang buka puasa 1 jam kemudian setelah bunyi sahur? Bunyi sirine, nggak ada kan? Nah kalau misalnya dalam kegiatan sehari-hari sebenarnya kita juga harus berpedoman kepada puasa itu salah satunya, karena itu membentuk diri kita ya, membentuk kedisiplinan kita. Jadi selain Ki Hajar juga ada pandangan dari Den Bosen ini menyatakan bahwa disiplin dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu bukan penegakan aturan, tapi kepada bagaimana cara murid itu untuk menjadi seorang pembelajar. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini juga pemikiran dari Ki Hajar bahwa self disiplin yaitu mewajibkan kepada kita. Kalau bukan kita yang mendisiplinkan diri sendiri, itu orang-orang di sekitar kita itu hanya sebagai pendukung. Tetapi yang kita lakukan sekarang bahwa penegakan disiplin itu lebih kepada dari orang-orang, bukan dari diri sendiri ya. Dari orang-orang, dari petugas keamanan misalnya, dari kesiswaan, dari guru piket, mendisiplinkan anak-anak. Kemudian di sini juga orang yang melakukan disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kita ada menjumpai nggak di lingkungan kita orang-orang yang disiplin? Ada ya? Contohnya apa ya? Bu Ica. Emang udah pernah jumpa dengan Bu Ica? Pernah ya? Bu Ica orang yang disiplin? Ya menurut Wangi, Bu Ica yang disiplin. Apa contoh Bu Ica disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu, Bu. Terus kalau memang salah tetap salah, nggak ada apa namanya. Saya nggak pelan kan, menegakkan aturan tepat waktu. Oke. Dengan apa yang Bu Ica lakukan, kira-kira Bu Ica bertanggung jawab nggak dengan yang dia tegakkan itu? Kata tepat waktu, buku harus rapi kalau Bu Ica, tugas harus selesai. Kira-kira Bu Ica orang yang bertanggung jawab bukan ya? Bertanggung jawab ya dengan pekerjaannya ya. Oke, jadi kalau orang yang memang punya disiplin diri itu mereka adalah orang yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian dalam hal ini Ki Hajar mengatakan bahwa ini ada bahasa Belandanya nih, karena Ki Hajar hidup pada zaman Belanda ya. Jadi beliau juga belajar bahasa Belanda bahwa pemegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya, adapun nanti tidak adalah tadi harus bertanggung di segala tertib gantu diri dari segala hak dan kewajiban. Kadang-kadang bahasa Ki Hajar ini kita tidak paham kalau kita tidak mendalaminya, ya. Bahasa orang zaman ini. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut ya pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kalau profil pelajar Pancasila ini kan kita sering ya kalau guru-guru di lapangan nih, inilah yang diharapkan dari seorang pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya di situ ada beriman, bertakwa, mandiri. Ya ini kan nilai-nilai kebajikan ya. Kalau di Bosan kira-kira apa Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan kita yang kita anut bersama. 5S, baik. Apa aja Pak? Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Oke, kalau di asrama kira-kira ada nggak nilai-nilai kebajikan? Kalau itu kan secara udah kita anut bersama. Mungkin di asrama itu ada 1 atau 2 nilai-nilai kebajikan yang ditumbuhkan. Apa kira-kira kalau di asrama? Kebersamaan. Apa tuh? Kepedulian. Kepedulian. Oke. Itu ditumbuhkan ya di
kerjasama, tanggung jawab. oke. Nah, kalau di modul 1.4 ada 3 lembaga, ya juga lembaga asing yang juga menerapkan nilai-nilai kebajikan rupanya. Ya. Apa nilai-nilai kebajikannya nih? Banyak nih. Rasa hormat, mandiri, menghargai. Sebenarnya ini kan nilai-nilai kebajikan yang kita anut dalam agama kita ya. Ya, tapi di orang-orang yang tidak seagama dengan kita juga menerapkan hal seperti ini, gitu. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata standar pendidikan Indonesia juga memiliki tujuan mulia. Nggak ada standar pendidikan nasional atau kita sebagai guru ingin menginginkan anak-anak kita itu anak-anak yang tidak jujur, anak-anak yang melanggar tata tertib, anak-anak yang nanti keluar dari sekolah kita menjadi anak-anak yang preman, tidak punya tanggung jawab ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu juga sudah tercantum dalam standar pendidikan nasional. Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk ke refleksi selanjutnya. Silakan dibaca dan dipahami atau dimaknai pada diri sendiri kita seperti apa sih sebenarnya. Oke, kalau Bu Lis nih tadi, Bu Lis atau Bu yang nih? Kalau kita hadir dalam sebuah kegiatan atau melakukan sesuatu, kira-kira motivasi yang kita harapkan itu apa ya? Motivasi itu macam ya. Bu Lis apa Bu kira-kira? Untuk memperluas wawasan dan juga untuk menambah. Oke, kalau ibu sebelah sana, hari ini misalnya saya undang nih, ya kan? Ini kan orang-orang yang mungkin ya waktunya itu sangat padat di dari sebelah tapi kira-kira apa Bu Ir? Silakan. Baik Bu, menurut saya yang pertama itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Oke, jadi belajar itu nggak hanya bisa sudah jadi guru aja, udah sampai guru aja, tapi setelah kita jadi guru banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Karena pada dasarnya teori yang kita dapat di saat kita belajar itu tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Di saat kita sudah berhadapan dengan peserta didik. Oke, baik, terima kasih. Pak Taufik nih, karena ini kan ya ini ya, silakan Pak. Ya kalau boleh jujur kan yang pertama motivasinya ya jujur nih ya karena nggak enak tapi makin di sini kan makin asik ya. Baik. Saya pikir ilmu pendidikan kita tidak hanya berlaku untuk kalangan guru ya. Pokoknya seperti saya sampaikan tadi, seluruh warga dari Mosa ini perlu mendapatkan materi-materi yang nanti bisa dipraktikkan di kehidupan atau di pekerjaan kita. Nah selanjutnya kita lihat nih, Bapak Ibu merasa nggak kalau perilaku manusia itu ada motivasinya? Iya. Ada ya. Kita bekerja motivasinya untuk mendapatkan gaji, wah. Ada nggak teman kita rambutnya nggak digaji? Tidak di sini mungkin ya Pak Wandi ya, tapi mungkin banyak di luar sana. Kemudian ada nggak kita kalau misalnya nggak ada kepala sekolah, kita tetap melakukan pekerjaan? Gimana Pak Wandi? Pak Wandi nggak ada suara. Nggak ada kepala sekolah, tapi motivasi kita masih motivasi ketika ada kepala sekolah. Iya, pastinya tentu ada Ibu ya. Setiap seorang itu ada kehidupannya. Nah, jadi pasti dia ingin menjalankan kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi tentunya setiap apapun yang dilakukan itu pasti ada makna. Jadi selalu yang dilakukan itu harus memiliki makna. Tentunya seperti itu Bu. Walaupun tidak ada kepala sekolah. Nah ini adalah salah satu makna kita. Belajar dalam mengembangkan kemampuan diri kita Bu. Terima kasih. Baik, saya yakin guru-guru di sini tanpa kepala sekolah pun tetap ya. Karena label sekolah kita ya mungkin ya, tapi mungkin di luar sana bisa jadi kalau kepala sekolahnya keluar 5 angka kepala sekolah langsung ada gunanya juga ya. Oke. Itu memang kayak saya bilang tadi, apa yang kita lakukan hari ini itu memang ada pengalaman kita, gitu kan? Kalau mau menjadi lebih baik, nah kita ikuti lagi nih.
Berarti tadi kalau misalnya karena ada kepala sekolah atau karena hukuman atau menghindari hukuman, berarti itu masih motivasinya berasal dari eksternal. Nah, kita lihat lagi nih. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, Bapak Ibu baik di asrama maupun di sekolah pernah menjumpai teman-teman yang seperti ini? Ada ya? Bu Sumanti punya pengalaman? Silakan Bu Sumanti. Bisa ikut. Kalau menurut saya mungkin di sekolah sebelumnya gitu ya Bu. Jadi sebanyak ada beberapa teman yang memang bekerja ya, tunggu ada imbalannya gitu ya. Jadi nggak pure itu, tapi kembali ke pribadinya sih. Ada orang memang yang kalau ada untungnya dia mau bekerja, ada orang yang memang tetap bekerja tapi tidak melihat untungnya dari manusia yang lain karena harapannya langsung dari Sang Pencipta ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Baik Bu Sumanti, berarti mungkin bukan Bu Sumanti aja punya kawan yang seperti ini ya. Kita juga punya di luar kita ya. Kemudian satu lagi motivasinya nih, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini saya melihat di sekolah kita hampir semua. Yang ini, walaupun yang ini juga ada ya, yang tadi juga ada, tapi saya yang sudah 14 tahun di sini di MOSA, saya melihat bahwa inilah yang kita miliki. Ya, menghargai diri sendiri, kemudian motivasi itu bukan dari orang lain, dari tanggung jawab kita. Kenapa kita jam 7.30 sudah hadir di sini? Karena kita memiliki tanggung jawab. Mudah-mudahan motivasi ini yang selalu bersama kita nih. Baik Bapak Ibu, nah ini pertanyaan lagi nih untuk Bapak Ibu. Nggak apa ya, boleh pertanyaan ya. Untuk refleksi diri nih. Silakan Bapak Ibu baca. Selesai Bapak Ibu? Belum. Baca cepat nih. Ya sudah. Ini kembali kepada diri kita ya. Silahkan Bapak Ibu nanti refleksikan diri di rumah sambil termenung. Baik, ini juga nih ya. Nah ini perlu jawaban untuk satu orang aja nih. Siapa yang bisa membantu jawab? Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Wali kelas, Pak Wandi wali kelas ya? Udah kelas 3 pasti banyak pengalaman. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya Ibu. Strategi yang saya lakukan ini mungkin karena pengalaman sebelumnya Ibu ya, dapat pendidikan dari sini, dari bimbingan guru bergerak. Kita membuat keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini merupakan salah satu bukan aturan tetapi hal yang diketahui masing-masing peserta dan guru. Di mana kita mempunyai tanggung jawab harus dilakukan, jangan sampai kita tidak melakukan hal itu, hal yang dilanggar seperti itu. Misalnya kita bersama-sama menyepakati untuk menjaga nama baik kelas, misalnya seperti itu Bu. Nah itu adalah merupakan salah satu hal yang baik, positif bagi siswa. Nah walaupun memang di kenyataannya terkadang ada, tetapi ini adalah sebuah hal yang positif untuk mengurangi untuk nama kelas itu menjadi hal yang tidak baik. Nah ini sebuah ditanamkan, jadi menanamkan keyakinan kelas itu sangat penting di kelas, seperti itu Bu. Oke Pak Wandi. Baik, berbicara tentang keyakinan kelas yang disampaikan Pak Wandi, kita juga nanti akan melakukan materinya. Terima kasih Pak Wandi. Nah, kita lanjut hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, apa nih kata apa yang masih janggal, yang yang belum pernah diterima mungkin atau belum pernah terbaca? Restitusi. Oke, kalau hukuman dan konsekuensi? Sering ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih,
Apa beda hukuman dan restitusi dengan konsekuensi? Siapa yang bisa? Sering dengar tapi nggak tahu beda. Coba, kalau hukuman apa Pak? Kalau hukuman jelas misalnya kayak gini, yang udah berjalan saya yang panjang rambut ya udah dipotong depan kawan kan. Oke. Terus konsekuensi Rambutnya pendek. Jadi apa? susah ya. Susah ya? Oke, kalian sih bantu jawab konsekuensi apa? Baik, itu mungkin saya sudah tahu Ibu, mungkin Iya. Bapak aja. Saya apa aja? Menjawab mungkin yang pernah saya terapkan ya, yang pernah saya lakukan hukuman itu misalkan nih saya ada kesepakatan kelas nih, ya kan, yang saya buat dengan anak-anak wajib memiliki buku pegangan. Jika tidak membawa buku pegangan atau tidak memiliki buku pegangan maka saya akan berikan sanksi atau hukuman yaitu tidak saya izinkan masuk belajar pada hari tersebut. Nah, kalau konsekuensi adalah misalkan ini perjanjiannya kita ulangan ya hari minggu depan gitu kan. Nah, jika kamu tidak belajar maka konsekuensinya maka nilai kamu tidak bagus. Nah, itu mungkin yang saya pahami seperti itu. Oke. Benar jawabannya Munafa. Jadi kalau hukuman itu lebih kepada hal-hal yang kita lakukan di tempat, ya, on the spot misalnya gitu, tidak terlambat datang hari seperti tadi, ya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan. Nah di sini bisa kita lihat nih, kalau hukuman ternyata membuat anak-anak itu mendapatkan identitas yang gagal, dia merasa tersakiti, merasa dendam. Ada nggak anak-anak dapat hukuman kemudian dia ikhlas dengan hukuman itu? Nggak ada, jarang. Tapi kalau konsekuensi itu lebih kepada kesepakatan bersama, ya. Seperti Pak Wali bilang ada keyakinan keras yang disepakati. Restitusi, nah nanti kita lihat nih. Restitusi itu apa sih? Nah, ini ya tadi. Oke, kita lanjut. Nah, restitusi ini sebenarnya bukan barang baru Bapak Ibu, tapi baru kita tahu, ya kan? Para pakar itu udah lama mengkonsepkan tentang restitusi. Jadi restitusi itu bagian dari proses hukuman dan konsekuensi, tapi ini perlakuan yang lebih baik atau bahasa itu lebih manusiawi mungkin. Seperti itu. Kalau hukuman kan kita ngeri lah hukuman, tapi kalau restitusi itu sebenarnya ada di situ hukuman juga, ada konsekuensinya juga, tapi lebih memiliki makna sehingga orang yang kita beri sanksi itu merasa ini bukan dia memiliki solusi sendiri. Jadi muncul solusinya dari mereka. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat apa restitusi? Ya, oke. Nah, tadi restitusi meminta mencari solusi atas masalahnya atau rasa bersalahnya itu dari mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita sering dengar ya, reward. Kalau punishment tadi hukuman ya, sanksi. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak yang kita beri penghargaan juga itu bagian dari hukuman sebenarnya. Tidak baik, menurut pakar. Jadi jangan kita bilang kasih penghargaan, nah kamu buat itu sebentar ya, nanti ibu kasih jajan. Kita mendidik mereka ternyata menjadi ketergantungan atau tidak ikhlas melakukan sesuatu. Ya, di sekolah kita sering ya, saya juga sering melakukan itu tuh. Saya pikir penghargaan itu bagus, ternyata kata pakar tidak bagus. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Kemudian apa sih pengaruhnya? Nih, ternyata punya pengaruh kita kalau misalnya memberikan penghargaan secara terus-menerus membuat anak-anak menjadi ketergantungan, kehilangan motivasi untuk membantu misalnya, kehilangan motivasi aku kalau nggak dikasih apa-apa sama dia aku nggak mau bantu. Nah sering kita dengar seperti itu, ya kan? Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Bagaimana supaya hal-hal yang tadi hukuman, sanksi itu bisa kita minimalisir?
Nah, kita akan menuju materi pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kira-kira ini apa juga nih keyakinan? Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, tapi nggak tahu bahwa itu ternyata keyakinan kelas. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan ini? Pernah kan? Semua kita pernah. Kalau kita belum tahu kata kalimat keyakinan kelas, biasanya Bapak Ibu kasih bahasanya apa? Kontrak belajar. Kalau di asrama apa juga? Di barak misalnya? Ada peraturan barak nggak? Ada. Kira-kira apa peraturan barak yang disepakati? Kebersihan kamar. Pasti kamarnya Bapak juga ya? Kerapian, oke. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita familiarnya dengan kontrak belajar. Tapi di kegiatan guru penggerak ternyata keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kita lihat yang sebelah kanan slide. Ini Bapak Ibu udah baca ya ini ya? Nih. Ini hampir sama dengan kontrak belajar. Sekarang yang di sebelahnya ini, coba kita lihat. Ini peraturan apa keyakinan? Kembalikan barang ke tempatnya. Peraturan. Ingat tadi bahasanya pernyataan keyakinan kelas tadi dalam bentuk positif. Keyakinan, oke. Dilarang dengan orang lain. Hukuman atau peraturan. Hadir di sekolah 15 menit. Keyakinan. Ayo Evan, keyakinan apa peraturan? Bahasanya dilihat Bu, Bapak. Ini hadir di sekolah 15 menit. Keyakinan, oke ini. Hukuman atau peraturan. Oke. Peraturan. Jadi sebenarnya hanya bahasa saja, ya kan? Bahasa kalau keyakinan itu lebih manis bahasanya, tidak lebih positif, tidak bahasa instruksi, ya. Nggak ngebos. Saya perintahkan Anda, gitu. Kan? Kalau misalnya selevel kita dibilang gitu ada pasangan gimana, gitu kan? Siapa lu, gitu kan? Jadi soal bahasa. Kemudian kita lihat nih, ini sambungan yang sebelah tadi tentang keyakinan kesepakatan. Apa-apa aja yang kita perlu. Jadi kenapa dibuat seperti ini? Supaya anak-anak tidak terpaksa menjalani peraturan atau keyakinan kelasnya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua ini ada kaitannya Bapak Ibu. Ini kembali lagi kepada kita selaku manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia kira-kira? Apa Bu kebutuhan dasar manusia? Cinta dan kasih sayang. Yang berbahasa Indonesia. Apa Bu Ijun? Kesenangan. Contohnya apa Bu Ijun? Makan. Oke. Kebutuhan bertahan hidup berarti itu ya. Kemudian apa? Makan. Apa tadi kesenangan? Contohnya? Jalan-jalan. Mungkin Bu Ijun nggak senang kalau jalan-jalan. Jalan-jalan dia semua. Oke, Bu Mira, salah satu contoh. Freedom, merdeka, kebebasan. Oke, itu kebebasan ya. Ada yang, tapi kalau suami perintah harus ya wajib. Ya kan? Itu nggak merdeka ya setelah kawin. Asal baik. Oke, apa lagi? Udah habis ya. Kebutuhan spiritual. Oke. Berarti nanti iya kayaknya itu masuk kepada cinta dan kasih sayang atau masuk kepada kebebasan atau kekuasaan. Ya. Tapi yang sudah banyak para pakar membahas itu inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi sepanjang hidup kita ini kan berubah terus ya, bisa jadi nanti akan masuk lagi teori-teori lain. Bapak Ibu semua, kita lihat video dulu apa kebutuhan dasar manusia. Mari. Psikoanalisa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif,
yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki posisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk Baik Bapak Ibu, saya singkat saja. Yang pasti Bapak Ibu sudah tahu ya tentang kebutuhan dasar manusia ya. Apabila tidak terpenuhi maka kita akan merasa tidak lengkap. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia ini juga tidak terlepas dengan dunia kita menjadi dunia yang berkualitas. Seperti saya sampaikan tadi, kalau ada satu yang tidak lengkap, maka dunia kita itu akan hampa. Di sini kita lihat nih contoh kasusnya. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan. Ada nggak kita lihat di lingkungan kita, anak-anak kita, kalau dia tidak pintar akademik, dia melakukan hal-hal yang lain gitu, ya? Ada ya. Kemudian kalau ada anak-anak tidak diterima oleh teman-temannya, ada nggak anak-anak yang kemudian menyendiri, mengasingkan diri dari itu, ada ya? Nah, ini kebutuhan dasarnya apa yang dia tidak terpenuhi? Kasih sayang. Kalau yang akademik tadi, dia tidak pintar secara akademik, tapi kemudian dia pintar dalam hal-hal lain,
misalnya buat geng, gitu yang negatifnya. Ya. Ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya dunia berkualitas, hal-hal seperti 5 kebutuhan dasar itu menjadi terpenuhi. Jadi bahagia hidupnya, ya, lebih bermakna. Kemudian, nah kita lihat kasus nih. Ini kasus yang mungkin sering terjadi juga di sekolah kita. Silakan dibaca Bapak Ibu. Berkaitan dengan penerapan disiplin. Ada nggak di lingkungan kita hal seperti ini? Ada ya. Kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah, kira-kira yang mana nih? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Yang sebelumnya tadi ada manajer, ada ini. Nah, kalau untuk kasus pertama, kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah, kira-kira di posisi mana? Menjadi temankah? Menjadi penghukum? Merasa bersalah? Pemantau? Jadi kita sudah lihat ya videonya ya. Kalau kalian sebagai apa? Manajer, oke. Manajer ya. Kalau Pak Taufik, tadi ada penghukum, penghukum rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Tergantung orangnya. Kenapa? Betul. Kalau dilihat dari secara teori, kayaknya kita menjadi salah satu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, semua bisa. Ya. Baik. Nah, ini dia. Sebagai seorang guru ataupun sebagai bukan guru, orang tua juga bisa, atau sebagai pembina di asrama, sebagai petugas keamanan. Ini 5 posisi kontrol yang dapat ada pada diri kita. Nih, 5 posisi kontrol ini. Apa aja posisi kontrolnya tadi? Penghukum. Kalau penghukum itu orang yang memberi hukuman ya, nggak ada ini pokoknya dia menghukum aja kerjanya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kira-kira apa? Mengeluh kepada anak. Iya. Gara-gara kamu saya gini-gini. Oke, pernah mengalami Bu Agi? Pernah sekali curhat sama anak. Ya. Kemudian yang menjadi teman tadi ini seperti apa? Pernah juga jadi teman ya? Pernah. Jadi pemantau? Pernah juga. Jadi manajer? Pernah juga. Kayaknya nomor 3 ya sering ya? Yang paling sakit. Teman-teman. Oke, kita mengalaminya nih ya. Yang terbaik di antara 5 ini yang mana? Manajer. Kenapa manajer? Siapa yang mau kasih tahu? Maksudnya Bu? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Kenapa misalnya yang terbaik itu manajer? Siapa? Bu Yun. Baik, terima kasih Bu Eka. Kalau menurut saya, kenapa manajer lebih baik? Karena di situ selain kita itu tegas dengan mereka, mereka yang mengambil kesimpulan sendiri atas hal yang mereka lakukan. Di situ kita hanya memancing ataupun hanya mengarahkan mereka sendiri yang mengungkapkan kesalahan mereka, mereka sendiri yang mencari alternatif ataupun solusi dari kesalahan mereka. So di situ kan membuat si anak ini sadar bahwa kalau saya berbuat salah maka saya harus memperbaiki. Bagaimana cara saya memperbaiki? Ya begini caranya. Kita hanya meluruskan, kita hanya membimbing dia. Nah, kalau iya maka kita iakan, kalau enggak ya di situ kan kembali lagi ke tugas kita. Nah, apakah benar yang memikirkan demikian? Dia juga akan berpikir lagi ulang pastinya, benar atau tidaknya. Baik, berarti sebenarnya seperti tadi, mencari solusi itu harus dari diri sendiri ya. Kalau di orang lain itu ogah-ogahan nanti penyelesaiannya. Baik, kita lanjut. Nah, penghukum seperti ini nih bahasanya. Nah, bahasa seperti ini. Bapak Ibu pernah nggak mengucapkan bahasa-bahasa seperti ini? Bagian keamanan? Sering ya. Asrama? Ini udah habis sabar kayaknya ya. Udah habis sabar. Ternyata hal-hal seperti ini sebenarnya bahasa-bahasa yang menyakitkan. Ya.
kita menyakiti anak, menyakiti murid sebenarnya dengan bahasa-bahasa seperti ini. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer tadi bahasanya seperti apa? Memberi pilihan, mengarahkan, membimbing, ada sikap-sikap bijaksana di situ, ya. Tapi kalau penghukum gini, awas kamu. Begitu. Oke. Nah, ini segitiga restitusi yang diterapkan oleh seorang manajer. Jadi tahapannya yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan sehingga menjadikan murid bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya secara mandiri. Bapak Ibu, ini kan sudah menerima materi tentang budaya positif. Tentu kalau dulu-dulu Bapak Ibu mungkin ada karakter-karakter penghukum, pembuat asal bersalah, mungkin sudah bisa mengarah kepada posisi manajer sehingga guru dianggap bijaksana. Tapi kalau memang di lapangan dituntut untuk menjadi 5 itu, ya kita lihat juga kasusnya, ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya pikir untuk materi budaya positif sudah selesai saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu terima dari materi saya bisa diimplementasikan di lapangan. Ya, apalagi anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa. Harus banyak penanganan dan banyak strategi yang harus kita lakukan. Untuk mengakhiri pertemuan kita, jadi ada refleksi sebenarnya. Tapi refleksi itu nanti boleh Bapak Ibu kirim ke WA saya aja tentang performa atau tampilan saya selaku presenter yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu ambil nilai-nilai positif dari materi yang saya sampaikan. Saya pikir itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ya, karena ini semua untuk kita. Saya menerima banyak materi baru dan saya sangat berkeinginan untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karida kan pengasuh di asrama, ya. Tentu asrama itu kan seperti rumah untuk anak-anak kita. Jadi kalau di asrama itu ada dibuat keyakinan barak, kalau kita sebut barak ya, keyakinan barak. Ya, untuk di asrama ada Bu, itu misalnya contoh seperti kerapian, kebersihan dan tanggung jawab sesuai di asrama. Misalnya mulai dari barang-barang, baju rapi dan lain-lain. Itu disepakati atau memang aturan dari pengasuh? Itu emang sebelum masuk ke asramaan, itu emang ada surat atau pasalnya. Misalnya apabila anak melanggar, maka mendapatkan konsekuensinya. Oke, berarti sudah berjalan itu ya konsekuensinya. Nah, tadi kan udah terima tentang materi budaya positif nih. Karena kalau dikatakan tata tertib atau peraturan kan rasanya bahasanya terlalu nggak nyaman, ya. Kira-kira kalau sudah terima tadi tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian ada posisi kontrol seorang guru atau pembina asrama, itu Karida mau di posisi mana? Saya mungkin setelah mendengar dari ini, saya memilih dari manajer. Jadi manajer ya. Kenapa memilih posisi manajer? Karena manajer itu paling cocok untuk menindak lanjuti anak-anak di asrama. Ada nilai-nilai kebajikan di situ ya. Ada misalnya ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusannya. Kemudian anak-anak juga bisa mencari penyelesaian dalam masalahnya ya. Oke, Karida, terima kasih. Mudah-mudahan jadi pengurus asrama yang diharapkan lah. Terima kasih Karida. Bu Lijo kan ini guru BK nih ceritanya. Tentu guru BK itu kan banyak menerima curhatan murid, kemudian guru juga. Kalau Bu Lijo tadi di posisi kontrol, 5 posisi kontrol, kira-kira Bu Lijo di posisi mana? Selama ini ya, sebelum jadi sebelum dapat materi hari ini.
kontrol. Yang udah berlanjut. Sebagai manajer ada sesekali. Karena memang yang sebagai manajer ini lebih ke kayak ini konseling yang kita hadapi itu siapa? Berapa kali udah ada persoalan yang dialami itu, bagaimana tindak lanjutnya? Kalau memang katakanlah di awal sebagai manajer berulang-ulang, nah turun dikontrol, berulang-ulang lagi, dan bahkan kadang juga dia lari ke manual. Jadi menyesuaikan dengan kondisi ya. Tapi menurut Bu Ijun posisi mana sebenarnya yang paling bagus diterapkan? Setelah mendengar material ini, memang yang paling efektif itu posisi yang kelima. Walaupun kita bilang memang kasus dia berbeda-beda, ada anak yang dia nggak mempan mungkin Bu ya dengan kelembutan, dengan apapun lah itu yang baik-baik. Tapi pada dasarnya walaupun kita bilang demikian, tetap itu akan berefek ke psikologi anak. Kita bilang ini nggak mempan ini kalau misalnya kita nggak mengkritik ataupun kita nggak menjudge anak, tapi dalam hati dia akan tertanam itu. Efek ke psikologi dia sangat berat. Jadi apapun bentuk masalahnya tetap manajer yang paling oke. Karena itulah yang membuat kesadaran dia tinggi. Iya. Oke, Bu Ijun, terima kasih. Bu Irna, jadi sebagai wali kelas, Bu Irna kan pastinya sudah membuat kesepakatan di kelas ya. Bu Irna kan pasti di awal pertemuan dengan anak-anak membuat beberapa kesepakatan. Kira-kira dalam bentuk apa Bu Irna? Yang pertama, kami memilih dulu orang-orang yang memang itu bisa dipercaya di kelas ya, kayak ketua kelas yang memang itu diyakinkan oleh satu kelas, dia bisa mengayomi teman-temannya, bisa yang artinya bisa menegur teman-temannya dengan cara baik di saat temannya melakukan kesalahan. Jadi kami di kelas itu membuat beberapa kesepakatan. Yang pertama, jadi Irna sebagai wali kelas itu bertindak seperti meminta tolong ke anak-anak untuk tidak mencari masalah. Untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah tanggung jawab, yaitu belajar dan tidak bersikap sopan dengan guru, tidak mencari masalah-masalah yang ada di sekolah yang itu justru akan merugikan mereka sendiri. Kemudian Irna kalau yang lain ada juga Irna kasih absen yang dipegang oleh sekretaris. Jadi itu sebagai pegangan yang nantinya kalau memang ada yang banyak absen atau sakit, jadi ada pegangannya sebagai saya sebagai wali kelas. Oke. Tadi kan kita ada bicara tentang keyakinan kelas ya. Bu Irna pernah mendengar sebelumnya keyakinan kelas? Dengar, tapi saya nggak sebegitu pahamnya juga Bu. Tapi memang keyakinan kelas itu kan bersama dengan kesepakatan awal ini ya, kesepakatan awal kelas. Jadi anak-anaknya aman semua di kelasnya? Iya, sejauh ini aman karena di kelas itu kan kita ada kerjasama wali kelas, kemudian ada guru BK, ada guru bidang studi, dan saya sebagai wali kelas juga selalu bertanya kepada guru-guru yang masuk ke kelas, kira-kira ada apa hari ini, atau saya memberikan kesempatan nih kepada guru-guru kalau memang anak saya ada melakukan kesalahan atau mungkin kadang ada apa dengan gurunya, itu bisa disampaikan langsung ke saya wali kelasnya. Oke, terima kasih Bu Irna. Sama Ibu.